Kan kira-kira ini sudah geopolitik udah mulai mereda. Trump kemarin bilang bahwa yang pegang Federal Reserve itu orang goblok. Menurut dia harusnya sekarang interest rate di 1%. Goblok dari dulu kayaknya. Mungkin kali ya. Yes. Tapi kalau interest rate 1% bro, wah kita aset itu naik semua kali, terbang gitu. Hari ini kita sudah siapkan banyak bro penanya. Tapi sebelum bertanya, kan kira-kira ini sudah geopolitik udah mulai mereda. Trump kemarin bilang bahwa yang pegang Federal Reserve itu orang goblok. Menurut dia harusnya sekarang interest rate di 1%. Goblok dari dulu kayaknya. Mungkin kali ya. Yes. Tapi kalau interest rate 1% bro, wah kita aset itu naik semua kali, terbang gitu tuh. Makanya. Jadi teman-teman buat yang nggak paham ya, kalau suku bunga tuh turun, risk aset, kadang kan cash lu jadi 1% basically. Yes. Kalau cash lu turun, aset seperti saham, seperti kripto, waduh itu melambungnya ke bulan bro. Plus juga ya Kayak tapi didorong sama semua Trump aset gitu. turunan. Iya, semua aset turunan terus terbang. Gimana menurut lu? Kalau kita lihat sekarang ya, mungkin kita coba lihat dari SPX dulu kali bro ya. Yap. Kita coba share ke teman-teman. Oke. View kita secara teknikal di SPX itu bagaimana? Technical SPX ya, kita ngomong 13 jam lagi kita dapat yang namanya monthly close bro. Kalau kita memang berhasil close ya nanti malam di atas range 6.000, ya SPX dalam fase yang namanya price discovery. Ya. Kita tahu bahwa pasar saham US ini kayak unstoppable. Orang mungkin bisa ya betting beberapa koreksi ya. Kemarin ketika tarif ya 20%, tapi in the long run indeks itu naik. Ya. Makanya saya nggak percaya dengan tesis orang yang nge-short ya aset yang selalu naik. Michael Burry maksudnya. Ya itu ya kayaknya. Jadi kayak kita harus paham ya, kayak never fight the trend. Ya. Kalau trennya up only, ya up only itu sepanjang apa? Sepanjang dunia ini berdiri, ya kita nggak bisa ya betting dengan shorting. Apalagi ya kita ngomong ya, dengan keadaan yang ada sekarang, most likely ya akhir tahun ini juga akan ada rate cut yang tadi dibilang Bro Timothy. Ya, jadi suku bunganya tuh lebih murah. Oke, orang jadi lebih mau kita ngomong ya berspekulasi. Berspekulasi kata yang tepat. Dan sebenarnya nggak cuman kita ngomong ya S&P ya atau Bitcoin, tapi juga aset-aset risiko lain ya. Kita ngomong cyclical stocks ya, saham yang kaitannya dengan teknologi ya. Itu akan besar ya chance-nya dia untuk mengalami kenaikan. Jadi SPX gimana outlook-nya? Ya a very solid close di monthly chart dan kita lihat 13 jam lagi nih gimana close-nya. Nah, dolar tapi kita lihat dolar melemah ya bro ya. Ya. Kalau kita lihat. That's the point ya. Karena apa? Kalau kita lihat kalau dolar melemah, it means uangnya itu akan mengalir. Karena teman-teman harus paham ya dengan chart DXY ini melemah dia tuh. Yes, melemah itu dalam arti kan berarti orang menjual dolar. Iya, betul. Menjual dolar untuk apa? Untuk membeli aset. Asetnya apa aja? Ya ada properti, ada kripto, ada saham. Ya. Jadi a good sign kalau kita ngomong ketika DXY ini mengalami penurunan, ya kalau bisa sampai level 90. Kenapa? Karena ketika itu terjadi, ya orang keluarin duitnya dari dolar, bro. Ya, ini buat teman-teman yang nggak ngerti DXY naik, orang pindah duitnya ke dolar. DXY turun, orang cabut dari dolar. Dolar berarti dijual. Kemana? Ya ke aset lain, ya mungkin juga ke currency lain. Yang kita ngomong currency dari negara yang kuat, tapi kan enggak. Kita ngomong lah, enggak semua negara punya currency yang kuat. Betul. That's the thing, ya. Kalau teman-teman mau perhatikan, jadi kalian harus paham, DXY dalam fase penurunan, S&P 500 making new all time high, dan ya aset lain chances gede. Betul. Untuk mengalami kenaikan. Jadi kita kalau lihat sekarang, orang mulai optimis ya bro ya di market. Yes. Mungkin kita bisa lihat market Indonesia juga bro ya. Ya. Di komposit itu seperti apa sekarang? Coba kita mungkin lihat. IHSG-nya Indonesia. Oke, nah kita lihat ya. Ini gambarannya sebenarnya teman-teman udah kita gambar dari live 4 bulan yang lalu. Ya, live 4 bulan yang lalu kita bilang kayak area 6.000 ini ada potensi ya untuk IHSG ini mengalami rebound. Dan ya ini sudah saya ungkapkan momen ya karena IHSG up 20% ya. Dari terakhir kita ngomong ya. Terakhir tuh kita ngomong waktu itu saya inget banget tuh bro. Udah bottoming Maret 2025 tuh ya. Waktu itu saya inget banget saya pakai indikator Bollinger Band. Nah ya saya bilang tuh waktu itu kita udah ada di zona keluar ya. Bollinger Band di monthly chartnya. Kita juga ada dalam
possible ya trend line di sini. Ya tapi kayaknya banyak orang Indo yang bilang cash aja dulu waktu itu. Oh. Tapi pas bottom. Ya biasa yang beli cash aja, yang bilang cash aja dulu mungkin udah lama, mungkin di market lama, tapi uangnya nggak ada. Jadi gitu. Teman-teman mau bilang, oh saya udah lama di market, bla bla bla, beli blu. Where's the money? Tapi bottom ya untuk Money talks, bro. Indonesian equity kan ini ya. Ya Indonesia equity. Kita pun juga investor. diversifikasi di saat yang oh iya, dan kita kemarin sempat share juga kan di saya sempat share ya bro ya. Di Discordnya Ternak Uang. Coba sini siapa yang di dalam Ternak Uang udah lihat Discordnya? Lihat portofolio saya Indonesian equity. Kita buka ya. Ya, boleh deh bro buka aja tuh. No sensor bro. Yes. Kalau influencer kan sukanya ada di sensor-sensor karena biar depositnya nggak kelihatan, ya nggak? Nah, ini nih. Kalau untung rugi di show, lihat tuh. Gak ada sensor. Ya. Ini salah satu sekuritas. Kalau misalnya yang private ya kita nggak bisa buka ya bro ya. Ini sekuritas yang banyak dipakai sama retail. Kalau teman-teman tahu, di sini ada sekitar hampir sekuritas 9 juta lembar berarti ya. 9 juta lembar salah satu saham perbankan terbesar di negara ini. Gue shareholder di sekuritas ini. Ya kita itu share buat member Ternak Uang ya di dalam. Ya kita ngomong ya ini kan kita juga ada private community buat member Ternak Uang. Ada juga free di sini ya. Kita ngomong bagian umum teman-teman yang mau join langsung ke Discord ke sini ya, ke linknya ya. Karena saya setiap hari posting nih. Nah tadi pagi nih saya posting ini cara melakukan budgeting ke teman-teman ya. Terus kemarin saya posting membuat tujuan finansial. Ya, kemarinnya juga saya posting cara menerapkan persoalan yang finance yang baik dan benar. Jadi memang kita multi aset investor ya kita ngomong. Ya, kita punya exposure ke banyak sekali aset ya, you name it lah, kripto semuanya. Tapi core dasarnya itu memang di fundamental tentang financial. Ya. Betul. Jadi dan ya kita bahas semuanya. Teman-teman banyak yang nanya, apakah gue masih besar di aset kripto? Jawabannya masih, tapi itu kan gue. Ya, show ini adalah show yang kita mau edukasi orang secara luas. Karena nggak semua orang punya preferensi risiko seperti gue dan Bro Kakak. Tapi apakah kita ada aset di luar kripto? Ya tentu saja ada gitu. Gue cover misalnya Indonesian Equity dari 2015 teman-teman. Ya, teman-teman tanya 900 saham yang listed di bursa, mungkin gue bisa jawab semuanya satu persatu. Karena itu pekerjaan gue dulu. Ya, gue analisa dari semua, dari perbankan, consumer, gue tanya gue apapun sahamnya gue bisa jawab. Gak cuma di Indonesia bro, di luar negeri juga. Kayak kemarin telepon, kasih tau sama apa, gue tahu CEO-nya langsung siapa. Karena itu tugas seorang investor. Nah kita paham banget, nggak semua orang tuh investor profesional bro. Setuju? Nggak semua orang kayak punya pengetahuan, knowledge base, punya pengalaman juga di industrinya. Jadi ya kalau kalian mau belajar silahkan. Kita juga kasih ya portofolio yang kita lakukan tuh apanya. Tadi kan cuma ditunjukin angkanya, tapi apanya ya. Kita kasih riset juga bro, risetnya kelas. Kalau kalian tahu sell side sekuritas di luar negeri, kita kasih risetnya juga, apa yang kita kerjakan. Jadi teman-teman bisa dapat gambaran. Mungkin sebelum nanti kita akan share ya nanti risetnya di akhir-akhir. Tapi kita akan mulai dulu bro ke penelpon yang pertama ini. Benar. Ya. Seru nih hari ini. Ayo kita telepon lagi. Cek. Halo? Halo. Ya. Dengan siapa? Sudah connect? Ya, Aman? sudah connect. Oke, nama saya Yuli. Saya seorang dokter PNS di sebuah kabupaten di Jawa Timur. Bisa lebih kencang nggak suaranya? Kurang kencang suaranya. Yuli ya? Kurang kencang? Ya. Ya, Yuli. Saya seorang dokter PNS di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Oke. Ya. Oke, dengan sudah berkeluarga, sudah punya anak 2, usia 10 tahun sama 7 tahun, dengan income 150 sampai 200 per bulan. Oh, spesialis ini ya? Ya. Di dokter apa kalau boleh tahu? Dokter urologi. Oh, yang ini apa? Masalah kencing-kencing tuh, bro. Masalah kencing sama apa? Ginjal juga ya? Kalau nggak salah. Iya, betul. Oh, oke. Oke, lanjut. Lalu untuk pengeluaran terboros-borosnya mungkin 40. Oke. Terus untuk aset dana darurat 500 di RDPU. 100 di gold, di digital gold. Oke. Lalu untuk yang di Bitcoin 2M. Oke. Pertanyaannya apa ini? Pertanyaannya, ini kan saya mencoba untuk menjadi fire. Oke. Kalau udah sampai di titik fire itu,
Uangnya saya pindahkan kalau udah sampai di titik misalnya angkanya di 30M. Oke, ya. Uangnya ini mau saya simpan di mana ya? Oke. Oke. Pertama, target untuk mencapai FIRE-nya dengan hitungan kamu kira-kira bisa berapa tahun? Estimasi 5 tahun lagi. Oke. Jadi saya sambil jelaskan sebentar ya. Kata teman-teman, FIRE itu Financial Independence Retire Early, ini gerakan di mana orang menabung uangnya dengan sangat ekstrim Ya. untuk bisa pensiun dengan rate 4%. Kalau dalam case Yuli ini dengan pengeluarannya 40 juta, betul hitungannya harusnya di sekitar 30M. Nah, tapi pertanyaan Yuli itu uangnya kemana ketika sudah sampai ke 30M? Nah, jawabannya seperti ini. Ketika sudah sampai ke 30M, FIRE itu kan ngambil 3-4% ya. Tapi sebenarnya harusnya lebih konservatif sih, 2,5-3%. Karena aset itu ada naik dan turun. Tapi preferensi asetnya apa? Harusnya aset yang lebih stabil. Ketika sudah nyampe di 30M, aset itu harus dibagi. 70% tuh biasanya di equity. Antara indeks atau saham lokal yang sangat compounding. Ya. Supaya kamu bisa sekalian hidup dari dividennya, Yuli. Oke. Contoh, misalnya kamu taruh 10M, ya kan? Kamu taruh 10M di Bank BCA, itu dividennya 3,36%. Kamu bisa mendapatkan uang gitu kan. Tinggal kamu bagi, ya, terus kamu bagi bulanannya bisa dapat berapa. Itu salah satu caranya juga. Jadi nggak harus selalu dari capital gain-nya kamu ambil 3% begitu. Ya. Kamu bisa cari saham yang membagikan dividen. Sebenarnya even kayak 20 miliar pun di BCA kamu bisa dapat dividen, bisa hidup, bisa pensiun itu. Dan 10%-nya lagi kamu bisa taruh misalnya di obligasi yang dalam format USD. Seperti Indon atau Indois. Kamu sekarang nggak ada broker luar negeri ya, Yuli, berarti? Enggak ada akses ke situ. Ya, strategi simpel seperti itu sebenarnya bisa diterapkan. Tapi kan kamu lagi nyerang nih, biar cepat nyampe 30 kan? Betul. Kalau kamu benar-benar paham, kamu ngerti apa yang kamu beli, nggak masalah ya bro ya? Ya. Atau gimana? Atau kalau bro Karena kurangin dari 2M ya? ini ya yang dijelasin Bro Timothy tadi ya, ini kita lihat di layar, nanti mungkin Yuli juga bisa lihat ya. Ada yang namanya dividend flywheel yang mana itu bisa didapatkan ketika kita berinvestasi ke equity market. Iya, betul. Di mana kita bisa mereinvestasi dividen yang dibagikan ke dalam saham lagi. Betul. Supaya apa? Posisi kita lebih gede ya, kita ngalamin yang namanya capital gain, kita juga dapat lagi ya dividen yang lebih gede, terus nanti kamu reinvest lagi. Iya, betul. Dan ini pun hanya satu ya, bisa dilakukan, yaitu adalah suatu aset yang menghasilkan dividen memang. Aset produktif. Yes, yield positif dalam artian kalau kita lihat tadi ya, Yuli ini masih satu berat banget ya di Ya. Bitcoinnya. Bitcoinnya terlalu gede ya. Saran ya mungkin pertimbangkan untuk di trimming. Kalau boleh tahu entry-nya di berapa itu? Entry di 85. Oke lah. 85.000. Ya, jadi ya belum sampai double tapi ya udah lumayan hampir 30%. Jadi ya pertimbangkan ya untuk mulai switching dan mungkin ya bro membangun ke portofolio yang yielding plus, sesuatu yang kayak ngasilin kamu bisa dapetin yang dividen plus. Gitu Ya, tadi. setuju. Misal gini Yuli, Dividen flywheel. kamu bisa simpel banget itu. Misalnya 30M ya. Sebenarnya nggak usah 30M. Dengan 20M aja bisa sebenarnya Yuli. 20M kalau kamu cari yielding dividen 3,36%, kita kasih contoh ya Bank BCA aja ya. Kita nggak usah ngomong dia naik capital gain ya. Tapi dengan 20M kalau kamu taruh sekarang, kita kan nggak tahu nih depannya bagi interim sama yang fullnya kapan, tapi kira-kira 3,36% dari yang historical. Itu kan kamu mendapat dari 20M, kamu bisa dapat sekitar 50-an 8 juta per bulan. Sedangkan pengeluaran kamu 40 juta udah pensiun itu sebenarnya Yuli. Iya. Sesimpel itu sih. Cuman ya Oke. memang dokter itu ini bro harus bekerja untuk mendapatkan uang ya. Ya. Plus juga sampai kayak usia tua pasti Yuli ini terbatas dengan yang namanya waktu ya. Pasti. Jadi nggak bisa konsen juga dengan market. Jadi mungkin yang terbaik ya buat Yuli cari sesuatu yang income-nya pasif income ya yang mau kamu investasiin. Betul. Kamu nggak tertarik ke hal-hal lain, misalkan punya properti yang disewakan atau apa nggak? Nggak ada waktu untuk ngurusnya soalnya. Oke. Mending yang Oke. kayak Kalau itu Mending berarti kamu cari passive terus. investing aja kan? passive investing, kamu cari equity yang menghasilkan produktif, yang kira-kira return on equity-nya grow 15-18%. Kamu cari yang membagikan dividen secara konsisten dan perusahaan yang lebih mature sih. Setuju. Itu aja sebenarnya. Oke. Kalau dari indeks nanti kamu kesulitan kapan kamu keluarin 3%-nya. Karena indeks kan naik terus kan. Kamu carinya untuk benar-benar retire buat nggak mikir. Jawabannya 20 miliar di saham BCA udah selesai. Oke, berarti sambil mencapai ke 20M pertama ini paling cepat ya ke Bitcoin itu ya.
Kalau kamu benar-benar percaya dan kamu tahu apa yang kamu lakukan, boleh. Kita nggak masalah. Mau di barbell juga boleh. Kamu mau indeks sama Bitcoin tuh boleh. Tapi begitu udah nyampe sana, baru kamu bagi. Cuman ya kita selalu ngingetin ya kalau kripto itu kan volatilitasnya tinggi. Iya. Dan apakah siklusnya berjalan atau tidak, kita nggak ngerti. Nggak ada yang Cuman tahu. kan kita lihat ya data historical. Ya, Kalau kripto sejauh ini memang dari halving sebelumnya masih cyclical. Apakah kedepannya akan seperti itu belum tentu juga. ya betul. Dan still a 50-50 sebenarnya bet apakah tentang siklus kripto itu akan berjalan lagi atau enggak. Betul. Cuman ya tergantung karena saya kan orangnya konservatif. Betul. Jadi saya lihat kalau lantar ada potensi loh ya setiap kayak 500 hari setelah halving itu Ada misalkan koreksi bear market. Ya saya trimming sedikit-sedikit. Cuman balik lagi karena saya konservatif. Setuju. Berbeda juga kalau misalkan Yuli ini orangnya seorang yang saya ngomong ya Pemberani. risk taker ya bukan risk averse dan memang pengen ya dapat retirement early. Ya, Ya, it's depend on your strategy. Ya. Ya. Cuman kan kita jelasin data dan faktanya aja. Cuman itu tadi mungkin nggak harus main properti dan sebagainya. Fokus aja di passive investing. Ya. Ya. Tambah saham aktif yang bisa ngasilin dividen. Kalau saya itu sih. yang produktif kan. Yes, productive stocks. Ya, That's it, Yuli. ya very Oke. good tapi ya. Semoga Very terbantu good ya. composition. Ya, terima kasih. Oh, Oke. ini. Berarti kalau lebih detailnya berarti ya contohnya misal BBCA langsung aja gitu nabung aja di situ Iya, terus bisa, gitu ya. bisa. Kan kamu bisa reinvestasi balik dividennya tuh sebelum nyampe ke sono. Iya. Dan itu compound bisa 12-13% harusnya. Tambah Oke, dividen oke. lebih lah biasanya. Iya, bisa 14 lah, 14 Iya, setengah. makanya. IDR ya, bukan USD ya. Iya, siap. Oke, Oke, terima kasih. Oke. thank you selalu. Yuli, keren. W Yuli. W Yuli. Nah ini ada yang bertanya bro di Apa komentar. Nah itu kan poinnya. Ada yang berargumen gara-gara keluar dari perbudakan fiat, tapi Timothy masih invest currency USD dan Swiss franc. Nah ini masih belum mengerti, dia belum paham. Ya. Ya, ketika fiat itu di basing, kan pertanyaannya oke. Emang lu tahu persenan Swiss franc gue berapa? Bisa aja cuma 1% kan? Ya biasanya cuma buat bayar kredit cardnya kan. Nah, emang lu tahu Swiss franc gue berapa sekarang? Lu nggak tahu kan? Jawabannya adalah fiat itu kan dicetak terus. Ya. Ketika lu beli aset apapun, lu mau beli ruko di sana, lu mau beli rumah, lu mau beli itu naik. Cuman kita berdua suka nyari yang paling efisien naiknya. Lu mau beli jam tangan juga naik kok. Ya cuman nggak semua orang telaten kan. Nggak semua orang telaten. Iya. Gitu. Jadi aset apapun yang lu beli, Naik. Ya Naik, asal biasanya naik. scarce and desirable. Kita ngomong ya Iya. langka lah. Langka. Langka dan dibutuhin tuh pasti naik. Itu kan kayak lu logika. nggak pakai otak aja kayak beli emas Bener. tukar fiat lu pasti lu untung selama 10 tahun terakhir. Outperform semua hedge fund. Ya, lu pakai ini deh, properti deh, Bro. Yes. Lu ngasal aja beli properti gitu. Oh iya. Kemungkinan naik juga. Pastilah. Cuman ya lu bisa ngurus atau enggak itu kan pertanyaannya. Benar. Yuli kan tadi nggak bisa ngurus. Betul. Ya kecuali lu kayak bisa nyapu kosan lu tiap Betul. minggu gitu kan. Betul. Jadi Nggak kita masalah. cuma cari yang scarce desirable, yang kira-kira paling apa ya bro disebutnya kita? Praktis ya. Paling praktis lah. untuk Karena kita. gini ya memang satu kamu bisa lah punya judgement ke aset investasinya apa. Dua juga kamu mengetahui investasinya itu apa. Karena Ya. gini bro, banyak orang yang tadi seperti dibilang mau properti fine ya. Ya. Cuman nggak semua orang tuh tahu beli properti mana yang bagus. Betul. Ntar Dan salah milih loh. properti itu problemnya ada problem dengan dealing ya, karena banyak orang tukang tipu di negara Bener. ini. Dan Jadi kamu pajaknya kena lebih gede tipu. loh Betul. properti daripada kalian. Di aset produktif seperti Yes. contohnya seperti equity market. Equity market kan 0,11 ya, teman-teman ya. 0,11 itu final, kamu dividen 10% final juga. Jadi Ya. kalau Yuli tadi easy case ya, gampang. Nextnya. Penelpon kedua. Halo, Halo, dengan siapa namanya? halo Kak Timothy sama Kak Kalimasada. Saya dari Deriana, 19 tahun. Saat ini saya menjembatani ibu saya dalam mengelola bisnis pengepulkan emas perhiasan, emas yang nggak ada seratnya atau patah-patah. Ini mau jadi Andrew Susanto nih. Mas Sukim ini. Oke. Saya itu bertugas sebagai yang mengatur strategi, cash flow, manajemen uang dan pengembangan bisnisnya. Ya. Income usaha kami di bidang emas bisa mencapai 25 sampai 30 juta per bulan tergantung performa mingguan kami. Oke. Saat ini
dana di rekening kami sekitar 45 jutaan. Tapi Oke. itu sepenuhnya cash flow. Bukan disebut tabungan mati karena terus bergerak diputar lagi. Gimana? 45 juta cash flow. 45 juta cash flow. Jadi nggak ada tabungan kan berarti. Oh, nol. Nggak ada tabungan. Iya. Ya. Pertanyaan saya, apakah ada yang bisa diperbaiki mengenai perancangan cash flow saya supaya fondasi ke depannya itu lebih kuat? Oke. Balik lagi ini mungkin sama kayak sama yang dulu ya. Bener. Dipisah dulu tuh yang pertama. Iya. Kamu manajemen keuangan tapi kayaknya nggak ngerti keuangan. Kamu harus belajar di ternak uang dulu itu kayaknya tuh. Benar. Belajar neraca dulu tuh apa. Iya, ini juga baru ini masuk. Nah, udah belajar belum? Udah sih dikit-dikit tadi modul gratis sudah. Oh. Kamu udah belajar neraca, kamu ngerti akuntansi? Belum, saya kebetulan baru keluar SMA. Nah, itu gimana, Bro? Apa Yes. ditugaskan mengatur cash flow tapi nggak ngerti akuntansi itu bagaimana? Makanya tadi gue bingung 45 juta tuh cash flow tuh apa itu maksudnya? Cash flow operating kah? Cash flow apa itu 45 juta itu? Gue nggak ngerti. Nah, jadi untuk Derry ya. Mungkin kamu harus ini dari apa? Pisahkan ya. Ini saya gambar lah ya di sini ya. Ini semoga ilustrasinya ini bisa membantu kamu nih ya. Iya. Karena gini, Derry, kamu harus memisahkan Itu antara gambar apa itu, Bro? cash flow pribadi dan juga cash flow usaha Ya. ya. Ya ini misalkan ya untuk pribadi ya, ini untuk usaha ya. Harus kamu pisah ya, rekeningnya, pencatatnya juga jangan sampai ini bercampur jadi satu, karena kalau misalkan bercampur jadi satu ya, ini dua ini kalau ini seperti ini kamu nggak bisa nge-track ya, mana untuk pengeluaran usaha, mana untuk pengeluaran pribadi. Ya. Betul. Kalau begini misalkan tujuan kamu ya, ini tujuannya adalah mendapatkan uang lebih banyak lagi. Ya pertama ya kamu harus melakukan prinsip yang namanya business entity dulu. Kamu pisah dulu rekeningnya, usaha, rekening pribadi. Nanti dari hasil usaha setiap bulan, kamu baru transfer ke rekening pribadi sesuai dengan keuntungan yang usahamu dapatin. Iya. Nggak kayak begitu caranya, ya. Karena kalau begitu kamu nggak tahu nih yang lagi boros kamu atau yang lagi banyak pengeluaran usahamu. Kalau begitu. Ya. Oh, siap. Jadi Karena kamu pecahin dulu. ada hutang juga rekeningnya sih, pecahin jadi dulu. belum berani investasi. Yang ya duitnya nggak ada gimana investasi? Iya, kamu duitnya nggak ada, kamu belum rapi itu. Gimana kamu investasi apa kamu? Plus ya dari Iya, benar. itu kan kamu usaha bareng ibu kamu, harus jelas juga loh. Maksudnya kayak itu usahamu atau usaha ibumu. Nanti takutnya nih usahanya gede, terus itu punya ibumu, terus kamu nggak dapat share juga di situ. Ya kita ngomong lah sama keluarga saling percaya. Cuman kan kamu adalah laki-laki dan juga manusia yang dewasa, kamu harus tahu porsi. Porsi itu apa? Porsi hak kamu dan juga porsi kewajiban kamu. Jangan sampai ntar usahanya gede bareng ya, terus tiba-tiba kamu nggak dapat apa-apa di situ. Ya kan Betul. kamu mending ya kerja yang lain aja. Betul. Ya. Kamu bikin dulu Siap. dari ya income statementnya di atas. Kamu dapat apa? Revenue kamu dari mana? Itu satu. Gross profitnya berapa? Ya kan? Operating income-nya berapa? Kamu kan udah mulai gede usahanya, pelajaran tax planning ya kan? Pre-tax income-nya berapa? Net income-nya berapa? Kamu bikin neracanya ada cash ya kan? Inventory kamu tuh. Kamu kan pengepul emas. Tulis inventorinya, koran asetnya berapa, total asetnya berapa. Tadi mungkin 45 jutanya cash maksudnya. Tapi itu aja cash di neraca bisnisnya harusnya, bukan di Iyalah. pribadi lo. Berarti pribadi kamu nggak pegang apa-apa kan sekarang? Iya. Halo Dedi. Iya, Jadi kamu jangan fokus investasi dulu nih. Yes, benerin dulu pencatatan Kamu usaha. benerin dulu. Cash flow kamu pelajarin. Kamu tahu gak cash flow itu apa? Cash flow statement itu apa, tahu gak? uang modal untuk diputar lagi kah? Nah itu kan udah belepotan tuh bro. Iya. Kamu pelajarin dulu Dedi. 3 statements kamu cari. 3 statement akuntansi itu. Harus bisa nyambung tuh antara dari neraca, ya kan, income statement, sama cash flow tuh harus nyambung Dedi. Setuju? Siap. Cash flow itu kan ada Thank you, 3, Ko. ya kan? Operating, investing, sama financing. Kamu harus tahu yang mana. Iya. Siap. Harus tahu ya. Kamu tahu depresiasi apa?
Tidak tahu kok. Oke, belajar dulu berarti. Ya. Kamu jangan jadi manajer cash flow yang nggak ngerti cash flow, Dedi. Itu Siap. di mana sih usahanya? Di Bandung, Oh, Kabupaten. Oke. Ya. Ya pertama ini dulu sih ya. Kamu benerin dulu ini strukturnya, ya rekeningnya dipisahin dulu. Yes, itu dulu. Terus pertama. kamu lakuin pencatatan nggak setiap bulan revenue-nya berapa, pendapatannya berapa? Sering. Saya sering pencatatan di chat GPT. Oke, revenue berapa? Bulan lalu berapa? Mei. Apa? Mei Mei berapa berapa? pendapatannya? Ya kamu aja nggak inget kan revenue perusahaan kamu bulan lalu? Dedi. Fokus Dedi. Mei Bener. berapa revenue-nya? Ayo. Apa kok gak, ini sinyalnya hilang apa? Oh, kok? omset Revenue kamu berapa? bisa. Mei berapa omsetnya? Ya, Oh, Mei kemarin 26.500.000. omset. Oh, omset. Enggak, omset mah enggak. Hah? Omsetnya berapa nih? Omset enggak kok. Hah? Katanya income Omsetnya kamu gak 25 sampai saya 30 hitung. juta. Masa omset Ya, 25 juta? Omset berapa itu omset? saya hitung bersihnya. Kalau omsetnya itu saya gak hitung kok. Bersihnya Gimana cara bersihnya omsetnya nggak ada? Kamu kurangin, kamu tahu hitung bersih dari mana nggak? Net income tuh revenue kamu, ya kan? Kamu kurangin gross profit. enggak bro, dia bahasanya enggak revenue kak. Kamu dapat duit berapa tahun Oke. bulan lalu? Duitnya berapa? Yang masuk ke usaha ini berapa? Kemarin 26.500.000 kemarin. Oke. Nah terus habis itu kamu keluarin beban operasinya berapa? Kayak sebulan tuh keluarin duit berapa? Itu kan kamu dapat. Yang kamu keluarin berapa? Oh iya. Saya 5 juta itu untuk kehidupan. Ah, 10 alah. juta itu untuk suruh. Bisnisnya Dedi. Ulang kita ngomongin bisnis bukan kamu Dedi. Iya. Gini, kamu dapat uang berapa? Dari bisnis kamu ini? 26.500.000 bulan Oke. kemarin. Oke, ini Kotor, tuh, kan? bro, kotor. Ini kotor Itu kan? dapat duitnya ya. Bersih. Udah bersih, hitung bersihnya gitu. Nggak, hitung kotornya gimana? Kamu gimana hitung bersih? Kalau kamu nggak tahu kotornya berapa? Orang tahu kotornya berapa aja bersih bisa salah loh. Enggak, itu bukan haram sama halal duitnya tuh. Hah? Bukan. Nggak. Logikanya gimana dari? Kamu bisa ngitung 25 juta bersih tanpa tahu kotornya berapa gimana? Karena bersih itu kan kamu harus Jadi- kurangin HPP, kamu harus kurangin banyak kan? Iya, biaya operasional itu kan kotornya itu kemarin 1 hari saya ngitungnya 1 hari ya kok. Bulanan dong. 3,5 juta. Enggak, kamu kan kalau mau bandingin omset bulanan ya kan, kalau kamu tahu pengen ya bersih ya, kamu ngomong bersih itu laba bersih. Ya. Ya itu kamu Iya. pendapatanmu kamu kurang beban operasional. Kalau paling gampang ya ngomongnya kamu keluarin dapat duit berapa, Uang keluar bensin, berapa. uang makan begitu. Lah bukan uang makan. Uang Dia nggak paham deh. Jadi nggak paham. Jadi kamu belajar, kamu cari di YouTube ya, aku accounting for beginner. Siap. Oke, belajar akuntansi ya. Kamu nggak usah investasi, nggak usah ngapain, belajar akuntansi. suruh istighfar dulu ya, bro. Istighfar dulu Istighfar dari dulu kamu. ya. Hey. Oke. Ya, gugup banget kok. Ya, terima Iya, kasih kok. Thank oke. you banget atas waktunya. Oke, Oke. belajar accounting. Oke. Nah, teman-teman semua belajar, tapi jangan gini, jangan kalian ketawain dia ya. Iya. Teman-teman jadi bahan pelajaran. Lu usaha gimana ya? Akuntansi itu bahasa. Lu ngomong Indonesia nih. Saya adalah Timothy, ya. Itu tuh bahasanya bisnis gitu loh. Jadi Yes. bisnis itu punya bahasa. Ya. Namanya akuntansi. Kalau lu nggak bisa ngomong bahasanya bisnis, nggak usah Benar, berbisnis ya, itu menurut kayak gua. Mending Orang bekerja. ini apa? Mau coding tapi nggak tahu language ya. Nggak tahu Itu language modul. Hah? itu kayak mau ngomong bahasa Indonesia nggak bisa bahasa Indonesia sih menurut gua. Iya. Lebih parah itu. Ya. Jadi nggak apa-apa, tapi dia at least nggak malu untuk bertanya, bro. Ya benar. Dia jadi tahu apa yang harus dibenerin kan. Gitu. Yes. Ya. Jadi tenang aja teman-teman, selama teman-teman ngisi formnya itu benar, kita pasti telepon. Makanya. Iya. Dari ini mungkin ngisinya benar. Benar. Ada buktinya mungkin dia punya, tapi dia nggak bisa menjelaskan. Mungkin dia nggak bisa menjelaskan, dia Benar. nggak mengerti juga. Tapi harusnya belajar, ya. Jadi W untuk Iya. Derry. Teman-teman W. harus belajar akuntansi, ya. Kalau mau bisnis. Respect dari. Ya. Nextnya, ayo.
Halo, assalamualaikum. Ya, coba Waalaikumsalam. digedein. Kurang kenceng soalnya. Halo, assalamualaikum. Ya, halo. Waalaikumsalam. Jelas suaranya? Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadli. Pandi, Saya, Pandi. Fadli, Fadli. Bro Timothy, Oke. Fadli. Saya pekerjaannya sebagai perawat desa, ASN. Oke. Nggih. Kemudian umur saya 31 tahun. Mohon maaf agak gugup saya. Aman, jangan grogi Fadli, tenang. Umur Tenangkan saya dirimu, 31 tahun, punya anak satu usia TK. Usia TK tuh gimana? Usia TK tuh gimana usia TK itu? Mohon maaf, Prof. Usia 4,5 tahun lah, Prof. Oke, nah satuannya kan harusnya Umur bukan itu pendidikan. umur, angka dong satuannya ya. Mohon maaf. Nggih. Oke. Untuk penghasilan saya dapat gaji dari PNS itu sama tunjangannya itu 6.300.000, Prof. Oke. Dan itu cukup buat biaya hidup aja. Yes. Nggih. Kamu tinggal di Terus mana? saya punya, Tinggal di mana? Jawa Tengah ya? saya tinggalnya di Mentobi Raya, kabupatennya Lamando, Kalimantan Tengah. Oh. Kalteng. Tapi kamu logatnya Nggih. Jawa ini. Nggih, Jawa, Jawa. Prof. Di sini mayoritas Jawa soalnya. Aslinya mana kamu? Prof. Aslinya mana? Aslinya Kediri. Oh, ya makanya gue juga mikirnya tadi Kediri. Iya, dekat Blitar ya. Nggih, Mitra, Prof. Kedirinya mana? Di Kediri kotanya, Prof. Oh, Oke, lanjut. Lanjut. Terus ini saya punya side hustle, Prof. Itu belantik lah, Prof. Apa ya? Jualin di sini kan ada pembibitan sawit, Prof. oh, Ya. wah sawit lagi nih bro. Resmi. Oke, Ya, pembibitan sawit resmi. Nah, Ya. ini saya jualin pakai Facebook Ads, Prof. oh nice. Nah, sebelumnya saya terangkan dulu. Jadi di desa kami ini mayoritas masyarakatnya itu punya ladang sawit, Prof. Bukan Ya. kebun, Kalau kebun kan berpuluh-puluh hektar. Nah, Ya. ini ladang sawit seperti di Jawa itu, Prof. Kalau petani nanam cabai, nanti ada pengepulnya. Di sini sama seperti itu, Prof. Yes. Jadi ada petani punya ladang sawit 2 hektar, 3 hektar gitu. Nah, Yes. nanti di sini ada pengepulnya gitu, Prof. Jadi sawit dijual ke pengepul, terus pengepul jual ke pabrik PT sawit yang terdekat di sini gitu. Ya, Prof. oke. Gitu. Jadi Sebulan dapat saya berapa sawitnya? Gimana, Prof? Sebulan berapa dapat sawitnya? Income-nya? Kalau saya kebun sawit belum ada, Prof. Ya, Ladang sawit belum ada. kamu bantu jualin dapat Iya, berapa? bantu jualnya dapat berapa? Saya bantu jualin jadi dapat fee 5.000 per pokoknya, Prof. Itu berarti sebulan. Sebulan berapa? Sebulan berapa? Kalau tahun kemarin itu yang 2024 dapatnya nggak nentu, Prof. Kadang cuma 3 juta, Oke. kalau pas banyak itu dapat sampai 30 juta saya, Prof. Nice. Oke. Gak pasti berarti ini ya. Enggak. Kalau ini make Nggak sense pasti. lah. Nah, Dia bisa jualin dibulatkan, Prof, kalau tahun 2024 kemarin. Terus gini, Prof, ini tiap bulan saya catat, Prof, gitu. Oke. Nah, untuk tahun 2024 kemarin itu saya sudah berhasil menjual 32.219 pokok, Prof. Ya, oke intinya per bulan 3 sampai 30 juta. Lanjut. Kamu mau nanya apa? Oke. Ini saya mau nanya ini, Bro Tim. Saya punya investasi di kripto. Oke. Ya. Saya lihat alokasinya. Oke. Total modal saya itu $10.000. Banyak juga. $10.092, mohon maaf. Wow. 150 juta. Lebih lah, 170 Lebih. Oke, modalnya. tuh, hampir 170 ya. Iya. 164 juta berarti. Oke. Terus alokasinya, Prof, saya sebutkan angka aja, Prof, ya. Itu di Arbitrum itu 3.377.000. Ya.
Terus di Bitcoin 3.551.000. Ya. Terus di Solana 573 Oke. dolar. Oke. Terus di ETH 900 dolar. Kemudian di FedEA itu 1.163 dolar. Kemudian lagi di ENA, sebentar Prof. Di ENA 844 dolar. Ini ceiling bags orang ini bro. Jualan dia. Jualan ya lu. Iya ini saya jujur ini memang kacau portofolio saya nih Prof. Itu jadi mohon sarannya. Oke, Terus pertanyaannya ini- apa ini? Pertanyaan apa? Pertanyaannya ini portofolio saya ini apa sudah benar Prof? Gitu. Soalnya ini kacau ini. Mohon maaf. Enggak, mohon kamu punya dibenerin juga. dana darurat atau tabungan nggak sekarang? Sekarang saya punya dana darurat di rekening berbeda itu 150 juta. Oke. Oh. Terus Ada investasi yang lain? Cashnya 40 juta di rekening yang berbeda, Bro. Oke, ada 190 juta berarti ya tabungannya ya. Dana darurat berapa nih? Angge. Tapi yang 150 nggak saya apa-apain tuh, Bro. Dan Memang 150. saya masukkan di bank doang. Gitu. Oh, sebentar. Fadli. Angge. Solana tuh teknologinya proof of stake atau proof of history? Saya mau nanya. Proof of stake. Nah, oke, Nah, kamu itu jual aja salah. Solananya. Iya, itu Oke, aja kamu udah. jual semua Jual kriptonya. Solananya ya. Enggak, semua kripto kamu jual. Iya. Kamu nggak ngerti apa yang kamu beli berarti. Iya. Kamu kenapa beli Solana karena keren bentuknya koinnya. Iya. Ya, kamu jual semua. Oke. Kosong, nol. Solana. Angge. Itu ENA Terus- apa? Stablecoin-nya ENA apa namanya? Stablecoin-nya ENA itu USDI. Oke, itu hold Oh. berarti. Itu hold. Itu hold Mohon maaf, berarti ya. Prof, itu ENA itu tinggal yang saya masukkan situ tinggal apa itu namanya profitnya aja, Prof. Oke, udah Modalnya moonback sudah berarti saya ya. tarik. Ya. Iya. Oke. Waktu November kemarin. Oke, Arbitrum itu apa? Layer 1 atau layer 2 itu? Layer 2 itu, Prof. Oh, hold berarti. Hold. Ya. Itu nyangkut banyak di situ, Prof. Ya. Hold. Oke. Ethereum siapa itu? Foundernya 3 yang dulu sebutin. Saya taunya cuma Vitalik aja, Prof. Oh, itu jual berarti. Itu jual. Jual. Ya. Udah kan? Gampang Udah, kan? gampang ya? Gampang ya Fadli ya? Nggih. Nah, itu jadi teman-teman semua belajar gitu. Oke? Terserah kamu kalau kamu ngerasa kamu ngerti, silahkan. Tapi kayak tadi itu kan kita masih bercanda layer atas tuh. Kalau kita Oh, iya. gali dikit, jangan. Benar. Tapi maksudnya menurut saya kurangilah porsi di cryptocurrency-nya. Kamu Atau coba- kalau misalkan ini udah ada ya bro, ya kamu tambahin lagi duitnya untuk investasi. Maksudnya Iya, betul. inilah, jangan setengah duitmu. Ini kan berarti kan kamu punya duit ya 190 juta cash, terus 170 juta di kripto itu Iya. kayak barbel tapi cash sama kripto itu bro. Betul. Ya, Sama kripto terlalu Bang. risiko ya. Jadi mending kamu yang tadi nggak punya conviction, ya kamu take profit beberapa, terus dana darurat kan udah kan berarti Ya, dia. dot- Punya dot. utang nggak? Mohon maaf, saya sudah nggak ada punya utang, Prof. Luar Oh, biasa, mantap, keren. mantap. Dana darurat udah lengkap. Kamu nggak punya utang 10 juta pasti udah ada. Nggak trading leverage kan ini? Mohon maaf, Prof. Kemarin sempat ikut-ikutan gatal tangannya itu, alhamdulillah untung, Prof. Ya udah Oh, cukup. iya, udah cukup. Cukup. Habis gatal tangannya Ya, cukup. Cukup. Ya. Beli hype itu, Prof. Lihat Oh, Prof Kalimas HUSD ya? ada nyepil di harga 21 ya itu, Prof. Oh, Saya humanity beli. protocol ya. Ya, Tapi kamu kalau emang sempet kamu turun. menggeluti, kamu memang pelajari, kamu Ya. kamu pelajari lebih dalam lagi, Fadli. Gini, siap. Berarti kamu kan memang pengen pelajari nih. Menurut saya nggak apa-apa lah. Pengen, Yang dia nggak ngerti tadi Solana jual. Benar. Kamu jual Solana. Tahu bro, tapi USD tahu Ya, dia. yang kamu ngerasa kamu tahu itu kamu pegang dulu sambil kamu belajar gitu. Kamu sekalian belajar karena gini, kripto tuh bukan cuma sekedar investasi, tapi itu memang teknologi masa depan kan. Kamu bisa Yes. pelajarin, oh decentralized finance tuh seperti apa, cara bekerjanya bagaimana.
Kalau kamu memang punya ketertarikan di situ, itu bukan hak kita untuk bilang kamu untuk nggak melakukan itu. Bener. Kalau kamu yakinnya di situ, kamu sudah apa yakin Fadli sama kripto? Iya. Jangan nanti lagi ini ya, lagi panen sawit terus kayak enak. Kalau untuk saat ini saya yakin Prof gitu. Sementara ini mohon maaf Prof, saya mau ngasih tahu ini Prof. Portofolio saya itu minus. Sekarang tinggal 9.400 dolaran Prof dari 10.000. Ya kan Kecil namanya dong. investasi kan selalu naik turun. Gimana kamu Iya, lagi turun Oke, 6% aja? Ya itu makanya kalau kamu dari awal nggak yakin ya kamu jangan invest kripto kan? Betul. Kamu bukan tak- gitu. Ya jangan Iya, tapi bukan Bang. begitu, Prof. Saya enggak, saya yakin aja, Prof. Maksudnya saya minusnya ini alhamdulillah nggak terlalu banyak gitu, Prof. Soalnya saya masuk kripto itu ini cycle pertama dan awalnya itu saya FOMO, Prof. FOMO-nya tuh di Arbitrum itu, Prof. Oh. Idenya dari mana kamu FOMO? Arbitrum itu kemarin tuh ikut-ikut teman, Prof. Jadi saya cicil terus Arbitrum itu, Prof. Oke, Gitu. jadi jawabannya satu. Kamu beratin portfolio ke Bitcoin dulu. Iya, itu deh. Itu dulu. Oh, Kamu oke, kripto, kamu beratin ke Bitcoin, kamu pelajarin Bitcoin dulu. Baca white papernya. Udah baca belum white papernya? sedikit, Prof. Guys, Bro Trip sedikit. Sedikit. Ya. Abstraknya Ya, kamu inget nggak? Bitcoin itu apa deskripsinya? Aset kelas investasi, Bro. Mantap. Bro Trip. Ya udah jangan invest kripto lah. Gini. Kamu harus paham ya, Fadli, kalau kripto itu aset risikonya tinggi. Ya, Dan ya Bro Timothy emang bikin cicilnya Bitcoin bro ya. Betul. Jangan Gua nggak cicil cicil. koin sampah gitu ya. gua nggak Makanya. jual sampah. Gak ada yang kayak cicil-cicil meme coin atau cicil-cicil Betul. koin yang lain. Kamu harus tahu basis fundamentalnya ya. Saya aja nggak berani kayak cicil Ethereum. Ayo. Oh iya, ngeri itu. Iya kan? Kali udah minus Iya. tuh sekarang orang kalau yang nyicil Ethereum. Jadi jangan gampang FOMO ya. Dalam artian Oke. kamu harus tahu kalau kamu itu tadi kan ini udah ngetes kan. Kamu bilang kayak yakin sama kripto tapi porto kamu tuh drawdown 6% kamu udah Udah ini. bergetar. Berarti kamu gini, Fadli, Iya kamu kan? bukan orang yang cocok di kripto menurut Bener. saya. Gini, kamu fokus jualan sawitmu, fokus bekerja jadi perawat desa, ya Yes. kan? Uangnya kamu tabung-tabung dulu aja, Fadli. Benar. Oke. Siap, Kamu siap. mulai pelajari mungkin apa namanya step by step dulu gitu loh. Step by Iya. step dulu. Kenapa kamu nggak ini apa? Dari perawat desa misalkan kayak belajar lebih tinggi biar Oh iya benar. karirnya naik aja. Oh, oke, siap, Prof. Siap, Prof. Cuman saya tertariknya wirausaha, Prof. Jadi jualan gitu tertariknya, Prof. Lanjutin ya wirausahanya. udah. Kenapa nggak porto kriptonya dibuat full usaha aja, jual Iya. sawit lebih banyak? Oke. Ya, sementara mau cari itu, Prof, gitu. Membesarkan usaha. Cuman Iya, ini kan saya cuman jualkan aja, Prof. Jadi nggak punya bibitan asli gitu. Jadi saya maksudnya usaha saya ini nggak yang real kelihatan masyarakat tuh enggak. Jadi Ya, saya cuma kamu- jualkan, saya dapat Kenapa fee, usaha gitu. real harus kelihatan masyarakat? Ya kalau di desa gitu bro, Oh, biar keren. stereotype. Kalau punya usaha di mana gitu. Lah ini kita kantor nggak Iya. nyampe selantai tapi Tapi Lebih kamu ini loh fokus loh, jangan ntar nyuntik pasien gitu bro kayak enak, enak aku ngedam gitu kan. harus fokus kamu Iya, Fadli. malah ketusuk nah. Oke, siap. Siap, Prof. Siap. Ya di ini ya. Dikurangin, Kalau gini, mau porsinya kripto, dikurangin dulu, Bitcoin, kriptonya. tapi Ya. kurangin porsinya. Sama edukasi itu yang paling penting gitu. Jangan kamu belum belajar white paper Bitcoin kamu udah beli ENA gitu. Paham? Oke, siap. Kamu simpan di mana Itu. kriptonya? Kalau Bitcoin kamu simpan di mana? Di toko kripto. Kamu ngerti cara pakai cold wallet? Hot wallet bisa Bro Tim. Cold Cold wallet. Kalau hot wallet belum. Oke, kamu jual dulu kriptonya ya. Ya pindah ke vlog. Ya udah Fadli, Oke, siap. dijual dulu ya. Siap. Mantap. Oke. Nah, ini teman-teman semua bisa belajar nih dari apa namanya Fadli. Investasi rule nomor 1, jangan hilang duit. Ya. Ya. Nomor 2, beli apa yang lu tahu. Yes. Gimana bro? Invest di Solana bilangnya itu proof of stake bro. Oh, iya. Terus nanti gini Ngabok nih, problemnya gini. Ketika turun, dia nggak ngerti apa yang dia beli, nyalain orang nanti. ujungnya. Bener.
Itu dia baru 6 sen udah bergetar, Bro. Hati Ya, ini kayak, udah gini. Nih. Aku bergetar. Udah bergetar. Udah bergetar loh, berkedut loh hati udah gini. Malah putri gini. iklan ini. Jadi es teh 12 kan. Jangan baru 6% udah kayak Prof aku Iya. 6% loh di kripto. Kita 50%-nya biasa gitu. Jangan. Iya. Jangan. Ya. Gimana, Bro? Orang-orang yang seperti ini nih, kayak Fadli nih. Ya gitu, kayak kita ngomong ya, kripto itu kan volatilitasnya tinggi ya. Ya. Di awal juga harus tahu invest di mana. Betul. Kamu invest di mana ya kamu nggak tahu ya. Cold wallet, hot wallet juga nggak bisa bedain. Iya. Ya, jadi ya kamu harus paham kalau Betul. kripto tuh volatilitasnya tinggi, teman-teman. Ya, Ya, makanya jangan kayak setengah duitmu kayak kamu Fadli tadi terus mecah-mecah pula, Bro ya. Iya. Jadi kalau setengah ya itu nggak apa-apa, tapi kayak komposisinya emang Bitcoin paling gede. Tapi juga harus ya digoyang 6%-nya Fadli udah bergetar, Bro. Iya kan? Kena bear market udah dia kayak Pas suntik orang iya, disuntik. mati lah nanti. Jangan Iya. ya. Makanya jangan. Belajar ya, jangan kayak Fadli. Next Belajar ya. dari Fadli. Next, ayo kita masuk pertanyaan. Ya, halo. Udah masuk ini? Hilang orangnya. Di ghosting ini. Kena ghosting. Damn. Halo, Halo? ya halo. Ya, coba dikerasin suaranya. Halo, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat siang. Selamat Oh. siang. Ya. Putus-putus. Maaf ya kok kalau putus-putus. aman. Yes. Oke, perkenalkan nama saya Ibu Hera. Ibu Herawati. Saat ini saya bekerja sebagai guru honor Oke, di SMP, di sebuah SMP di negeri di Toli-Toli. oke, Saya asal dari Sulawesi Tengah di Toli-Toli, Kabupaten Toli-Toli. oke. Yes. Usia saya saat ini 39 tahun. Oke. Saya punya 3 orang anak. Pendapatan saya saat ini sebesar 3 juta rupiah per 3 bulan kok. Per 3 Untuk bulan. honor per 3 bulan baru terima. Oke. Terus pendapatan suami saya petani, nanti habis panen sawah baru ada uangnya kok. Oke. Jadi tidak menentu. Oke, kemudian pengeluaran rutin kan itu biaya makan, anak-anak sekolah, bensin, yang lain-lain. Kemudian saya juga punya utang bank. Itu saya ambil dana kur sebesar 30 juta. Itu cicilan bulanan saya itu sebesar 575.000 per bulan. Untuk Oke. apa itu utang Terus banknya saya itu? juga untuk kan punya tinggal dengan orang tua. Prof. Terus saya cuma punya tanah waktu itu, jadi tambah ya rumah dapur. Kan Oke. rumahnya kecil, terus kita punya 2 keluarga jadi lalu ambil. Terus saya juga cicil motor kok, ambil cicilan motor untuk anak saya sekolah. Oke. Iya, ya anak saya yang tua, yang Alif. Jadi pertanyaannya kok, mungkin saya ke pertanyaan saja, ada 4 mungkin yang akan saya tanyakan. Yang pertama itu bagaimana cara mengatur keuangan dengan gaji yang tidak rutin setiap bulan. Oke. Yang kedua, bagaimana cara saya menyeimbangkan antara kebutuhan pokok, cicilan, dan tabungan darurat. Sementara saat ini saya tidak punya dana tabungan darurat. Atau simpanan ya, simpanan kalau orang Toli-Toli bilang simpanan timnya. Terus kemungkinan tambahan penghasilan yang kira-kira profesi saya saat ini dan strategi pelunasan utang agar lebih ringan itu kira-kira gimana kok? Hutangnya itu ada saja. yang dana kur 30 juta sama motor tuh berapa cicilan per bulan? Iya.
575. Itu udah gabungan antara kur dan motor. Iya, sudah gabungan. Kalau motor saja berapa? Kalau motor 420. Oke, kita akan bahas dari kita punya tangga ya. Jadi tangga yang pertama adalah kumpulkan 10 juta dulu sebelum lunasin apapun. Ya. Karena kenapa? Itu adalah bantalan untuk hidup. Nah, suami ini kan panen sawah tidak menentu. Dapatnya Iya, berapa? per 4-5 bulan baru panen. Oke, per 4-5 Nominalnya bulan. berapa Nominalnya? sekali panen? Biasa kalau 10 karung, kalau di sini biasa 500 satu karung 5 juta. Oke. Dengan ibu siapa tadi namanya? Ibu Bu Hera. Bu Hera. Bu Herawati. Herawati. Iya. Oke, gini Bu Herawati. Kita punya prinsip yang pertama tabung 10 juta dulu sebelum lunasin apapun. Yes. Tapi dengan kondisi sekarang pasti sulit karena berarti 1 juta per bulan ya gajinya. Iya. Itu pengeluaran bulanan berapa, Bu? Tadi belum disebutin kayaknya. Iya. Kayaknya banyak kok. Kalau bulanannya banyak. Sekitar Banyak. mungkin 3-4 jutaan mungkin sebulan. Iya, karena biaya makan, anak-anak sekolah. Kan anak saya SMA yang paling tua. Yang ini Alif yang mendaftar, Muhammad Itu Alif itu yang tua. 3-4 juta dapatnya dari mana Bu? Karena 3 juta per 3 bulan kan? Iya, kan saya kebetulan saya honor di sekolah itu sebagai operator. Iya. Jadi biasa suruh bikin laporan, suruh bikin apa kan ada dana-dana kecil yang biasa dikasih. Sekitar berapa Bu jadinya per bulan pendapatannya? Gabungan dengan suami. Total. Iya. Kalau suami bulannya tidak ada kok. Cuma mungkin saya punya penghasilan mungkin kalau di total mungkin adalah per bulan 2 juta dengan gaji honor saya per bulan. Berarti masih kurang ya setiap bulan sama pengeluarannya. Iya, karena kadang kalau disuruh bikin laporan baru ada uang. Kalau disuruh buat surat atau orang kan saya operator di sekolah. Oke. Gini Bu. Pertama, kalau bisa pengeluarannya ditekan dulu. Iya. Dan dibikin budgeting yang ketat Bu. Dicatat setiap pengeluarannya dicatat, itu yang pertama. Usahakan nggak lebih dari 2 juta gimana pun caranya. Itu yang pertama. Dan ini kan sebelum naik tangganya. Tangga yang pertama adalah 10 juta. Karena kita juga punya ini ya Bro ya. Kita punya misi di pendidikan. Iya. Jadi 10 juta nanti dari kita Bu. Jadi kita Iya. akan kasih 10 juta. Nanti asisten saya kontak Ibu. Ya. Yes. Terima kasih kok. Jadi itu untuk, tapi itu jangan dipakai ya Bu ya nanti Ya, uangnya. untuk duit darurat ya. Itu kita uang ngomong. darurat yang Yes. Ibu taruh di rekening. Jangan pernah disentuh, jangan pernah dipakai. Ya. Insya Allah. Oke, jadi untuk Bu Hera 10 juta dari kita. Jadi Ibu nanti masuk ke tangga yang kedua. Yes. Ketika pengeluaran sudah dikecilkan, fokus untuk lunasin hutangnya Bu. Itu dulu. Setelah lunas hutang, jangan pernah berhutang lagi. Ketika selesai udah tidak ada hutang, Ibu Hera fokus untuk dapatkan tabungan tadi kan udah ada 10 juta. Ditabung tuh 575 ribunya, anggap jangan nyicil ke luar lagi. Yes. Nyicil ke diri sendiri. Jadi setiap bulan Bu Hera bayar tuh 600 ribu ke diri sendiri. Sampai itu jadi 20 sampai 30 juta. Itu dulu Bu. Pelan-pelan dulu. 3 tangganya diberesin. Tangga pertama kita yang bantu. Tangga kedua itu coba diberesin. Setuju. Hutang itu difokus kita pakai namanya metode bola salju. Dari yang paling kecil dulu ke paling besar. Jadi kalau motor tuh lebih kecil dibanding kur, lunasin yang motor dulu. Halo? Iya kok. Ada tulis kok jadi saya. Oke, gak apa-apa Bu. Sambil tulis nanti bisa sambil diulang lagi videonya. Iya. Jadi step 1 itu kita yang bantu. Tangga pertama. Tangga kedua adalah lunasin hutang. Fokus itu dulu, lunasin hutang. Oke. Tangga ketiga adalah punya at least 20 sampai 30 juta Bu di rekening tadi. Sambil kalau misalnya suami bisa ada apa yang dikerjakan, yang lain coba dicari. Iya, ibu Untuk kan mendapatkan juga penghasilan. pengajar kan? Kenapa nggak kayak Iya. ini jadi tenaga buat ini les-lesan atau kayak ngajarin di luar jam Apakah masih ada kerjanya? waktunya untuk begitu Iya, Bu? bisa les juga kan? Sebenarnya- Ngajarin les kan? Iya, sebenarnya mau kok, cuman ini kan saya punya sekolah kok. Di SMP 8 deh. Iya. Ya. Di sini itu pelosok.
cek Ya, Instagram saya kok Herawati Hera. ya. Saya gosok, jadi di sana itu tuh kok ajak sekolah saja anak kok luar biasa. Ada punya siswa saya mungkin seumuran kok 20 lebih. Ya. Saya punya siswa saking belajar itu bagi mereka bukan kebutuhan utama. Iya. Ya. Oke. Harusnya clear ya, Bu ya? Iya, Oke. iya, iya. Terima kasih, Bu Oke, Hera. Yoko. Oke, makasih kok. Oke. Nah, ini teman-teman tadi gue lihat beberapa, Bro. Yes. Ada yang bilang jual kesedihan dan lain-lain. Kalian nggak mengerti ya posisi, memang kita yang sendiri ke daerah ya. Kita yang tahu bahwa guru honorer itu Terbatas ininya ya. sangat sulit. Jadi kalian jangan ngomong sembarangan karena kalian nggak pernah ada di posisi itu. Balik lagi, ini orang-orang yang mungkin yang kita sebutnya SJW Jaksel, Bro. Ya, Nah, naik Vespa, pakai tote bag, baggy jeans, mukanya kayak kontol. Itu biasa isi begini semua gitu. Ya nongkrong di Asta biasanya. Nongkrong di Asta kan pakai coffee shopnya, tote bag, baggy jeans, ya kan. Rombeng kayak apa, mau disco zaman tahun 80. Mereka ngerasa hidupnya tuh penuh dengan kritik gitu loh. Guru honorer dikritik, dibilang ngemis kesedihan. Show keuangan juga mungkin dikritik. Iya, gitu. lucu sih, tapi lucu sih, lucu. Terus kalau di Maksudnya Bali itu di Bali Buzi. SJW Jakselnya lucu nih. Iya, di Bali Buzi. Bahkan ke Bali pun mereka punya pride loh. Oh, Tote bag-nya dipakai ke Bali biasanya. yang bau itu kan. Iya, terus mereka foto di depan Yang I Love kuning Bali. itu kan Welcome to orangnya. Bali itu ada di situ ya. Iya. Pakai tote bag-nya itu di bawah. Warna kuning bener. Nggak, aslinya warnanya nggak kuning bro, putih-putih Broken tulang, broken white, Broken ya kan? white. Ya. Kuning. Jadi kalian tuh jangan jadi orang ini, biasa orang-orang begini yang tukang kritik, Bro. Iya. Kritik. Yang Oh, di jual Twitter. kesedihan, jangan sampai begini. Ya, nextnya penelpon semoga nggak begini. Nggak begitu teman-teman. Ya. Kalian pernah nggak datang ke sana? Makanya gue kalau bilang oh ada yang jual kesedihan, coba lu datang sekali deh. Iya. Lu lihat kondisinya, lu lihat kondisi mengajar seperti apa, biar punya empati sedikit, Bro. Iya. Dan kita nggak bisa jangan bilang kayak oh ngemis kenapa, karena lu mau ngemis juga sama gua buat coffee shop lu gitu. Jangan. Buat ini beli matcha latte-nya bro. Matcha latte sama vape ya. Yes. Kos. Tapi bang, Ya, lu ketawa-ketawa lu jangan SJW Jaksel gitu. tahu tuh banyak ketawa-ketawa tuh di belakang situ. Orang-orang gitu tuh. Ya. Jadi tolong ya. Nggak usah begitu-begitu karena mungkin lu di komen lu mau ngerasa ngelucu gitu kan, atau lu ngerasa diri lu lucu, lu belum pernah ada di posisi guru honorer. Setuju. Hargai orang lain gitu. Dan itulah kenapa kita bikin show ini first place Ya. kan. Kita memang hobinya bantu orang. Ini sebelum ada show-nya gue memang orangnya begini, ada orang perlu apa kita bantu, ya kan? Yes. Kita memang orangnya bagi kita udah cukup untuk diri kita sendiri. Kita bikin ini juga bukan untuk bantu kita kok. Ini untuk bantu kalian. Semua yang kita bikin tuh untuk bantu kalian gitu. Ada yang bilang kemarin juga, kenapa sih kita bikin platform seperti Ternak Uang atau Akademi Kripto? Pertanyaannya, lu kalau masuk 100 juta di aset investasi, lu rugi bisa lebih besar dibanding lu belajar, Bro. Pasti. Kayak tadi, kayak Fadli tadi. 6% Dia ada uang udah 150 juta ya. loh. Nyicilnya arbitrum tapi. Iya, kalau dia cuman dia beli nih, dia bayar kelas ya 10 juta. Dia bisa nggak kehilangan 50 juta gitu, lebih murah. Dan uang sekolah yang kita lakukan di market ya besar sekali uang sekolah Iya, kita benar, berdua. karena ya memang saya juga respect juga ya ke Betul. guru honorer tadi. Semoga juga terbantu Bu Hera dengan tangga pertamanya karena ibu saya juga dulu guru honorer, Bro. Guru bahasa Inggris oke. di SMP juga waktu saya kecil ya. Dan ya saya tahu sekali strugglingnya gimana. Ya makanya teman-teman jangan yang merasa lebih superior ya. Mungkin kamu lebih superior tapi ya nggak lebih superior dari kita pasti ya. Betul. Tapi ya jangan pakai ya hal itu ya. Jangan Privilege yang kamu punya, enggak yang bukan punya, yang kamu dapatkan Dapat dari bapak dari lu. bapakmu Iya. ya, buat kayak kamu asal Bapakmu ngomong. juga tukang ya. main LC sebenarnya gitu kan. Iya. Jadi Ya mungkin dia anaknya Elsie mungkin. mungkin anak LC. Jadi jangan lu hina guru honorer kayak dia pengemis atau apa, itu menurut gua sangat nggak wajar ya. Yes. Sangat nggak wajar dan nggak gampang, Bro, untuk jadi guru honorer. Dan dia salah satu pengabdian untuk bangsa juga, ngajarin anak-anak dengan gaji yang terbatas. Iya bener. Dan itu bukan mengemis, dia nggak minta kok gitu. Beliau nggak minta apa, jadi jangan ngatain orang pengemis gitu. Kalau lu cuma naik Vespa jangan
ngatain orang pengemis. Karena ini memang ya ini epidemik bro yang terjadi di Jakarta ini ya tepatnya. Yes. Dimana orang-orang biasa ada yang pelawak, merasa dirinya lucu, mukanya kayak kontol. Tapi kayak nggak lucu gitu sebenarnya ya. Lu cuman badut mungkin di sekolah, nggak ada yang pernah mau ngomong sama lu. Hidup lu nggak pernah bermanfaat untuk orang lain gitu. Atau apa? Ada orang ngerasa bikin event sepatu gitu, merasa keren gitu. Enggak, lu miskin aja. Ya. Jadi jangan hina-hina guru, jangan hina-hina orang yang membantu banyak orang juga. Karena cuma penjahat ya yang menghina orang yang pengen bantuin masyarakat. Ya. Ya. Kalau lu menghina orang, ngaca dulu gitu. Ya makanya ini Jangan lah, ngerasa nggak usah di depan kamera, kita nggak usah balas di kamera, Nggak kita perlu. samperin langsung ya. Gua samperin aja lu bener langsung muka lu ya. Jadi orang-orang seperti itu tuh apa ya? Hama sih gue sebutin di dunia ini. Iya. Ya, anak yang cuman duit dari bapak, ngerasa bikin sesuatu ya kan. Oh dia itu someone, bapak lu juga no one di negara ini, sorry. Damn. Even bapak lu juga bukan siapa-siapa gitu. Jadi jangan begitu gitu. Setuju. Punya bini masih hobi main LC, terus lu komen-komen di sini gitu. Ya. Iya. Jadi itulah. Susul dulu lah bapaknya di karaoke. Iya lu susul dulu bapak lu di karaoke ya kan. Ngerum di bawah tuh ada udah nunggu-nunggu cewek-ceweknya. 300.000. Nggak usah lah ya begitu-begitu. Karena gue juga kurang apa ya. Gue kurang suka kalau ada profesi orang atau misalnya orang mau membantu orang malah dikatain dua-duanya gitu. Satu dikatain pengemis, nanti begini. Karena balik lagi nggak ada yang minta kita ya. Dan kita anti orang papi ai ya bro. Yes. Papi ai punya ini ya kan. Foto di garasi bapak gitu kan. Jangan sampah lah. Yuk next. Yuk. Ya. Halo? Lagi naik motor dulu. Vespa ntar. Vespa. Ya, kalau naik Vespa jangan telepon lah. Jangan telepon naik Vespa. Yuk. Ini nggak ada nih yang nelpon nih. Nggak angkat. Kosong ya. Nggak ada suara. Oh, ya udah. Kita skip berarti ya. Gimana? Oke. Oh, itu udah terakhir. Oke. Jadi itu aja bro, kayaknya penelponnya hari ini. Yes. Ya, gimana kalau tanggapan lu terhadap Apa SJW Jaksel atau? suka kritisi ya? Yang para suka kritisi itu bagaimana? Ya biasanya orang yang suka kritis itu kurang aksi bro. Oh, Makanya ya mereka begitu. Dan biasanya orang yang teriak-teriak kalau gini, kalau teman-teman emang mulai semua dari nol, ya pasti keluar-keluar lah bro. oh iya pasti. Kecuali nggak mulai dari nol, yang mulai nggak mulai dari Kecuali nol ngocokin gimana? kontol bapak buat duit bapak gitu. Itu biasa banyakan begitu. Yes. Biasa banyakan begitu. Dan kita di sini apa yang kita kerjakan? Kita pengen teman-teman semua bisa terbantu gitu hidupnya. Yes. Step by step ya kan, lewatin tangga finansial. Kita ajar juga, lu mau belajar kripto itu boleh. Lu mau belajar keuangan finansial boleh Ya. gitu. Dan yang kita ajarin hal yang real ya. Kita itu teman-teman juga harus bisa bedain tuh dibanding yang di depannya itu mau julid tapi sosok bilang itu kritisi sama yang kritik yang beneran membangun gitu. Setuju. Itu dua hal yang berbeda. Ketika kayak tadi kita telepon orang, banyak yang malah menghina atau tadi ada yang banyak yang ketawain. Kalian tuh nggak tahu di posisi orang lain gitu. Kalian harus empati buat
tahu gitu kira-kira kalian tuh seperti apa ya. Banyak. Nah, kita kasih pertanyaan kali ya di sini ya. Yes. Ini ada yang bertanya nih. Yang nanya isi formulir di mana itu jawabannya di Discord kita ya, Bro ya. Iya. Jadi kalau di Discord kita itu ada formulir, tinggal diisi, nanti kalian bisa telepon. Nah, gue pengen cerita sedikit Bro tentang platform yang kita baru launching kemarin ya. Ternak Uang itu kita bakal kedepannya bikin banyak sekali modul. Dan per hari ini kita kasih harga yang sudah berbeda. Karena balik lagi, karena gue ngerasa ketika orang berinvestasi, mereka bisa rugi Bro. Ya, Pasti. mereka bisa rugi. Ketika mereka rugi, itu biasanya karena kurang belajar. Ya. Di saat lu isi otak lu dengan ilmu, dengan informasi, nggak masalah gitu. Lu bisa mendapatkan return yang jauh lebih tinggi dibanding kalau lu mengalami kerugian sendiri ya. Uang sekolahnya panjang Bro. Karena pengalaman kita juga panjang dan mahal ya misalnya. Pengalamannya panjang dan mahal gitu. Nah ini ada yang nanya, Bang rekomendasi buku tentang keuangan. Sebenarnya banyak, cuman balik lagi. Kemarin tuh gue sempat lihat buku yang gue rekomendasi tuh sampai kayak top seller gitu. Di Gramedia dan lain-lain. Oke. Security analysis. Tapi problemnya, gue rasa 99,9% tuh gak ngerti buku itu. Pasti. Ada yang udah beli belum? Security analysis atau mungkin intelligent investor. Pasti banyak dari kalian yang gak mengerti. Dan gue rasa banyak orang Indonesia kurang suka membaca Bro. Itulah kenapa kita bikin alternatif ya. Coba di-share Bro. Apa alternatif kita? Oke, ya. Di Discord ini. Iya. Nah, di Discord ya kita banyak sekali ya. Edukasi setiap hari gratis. Edukasi setiap hari gratis ya buat teman-teman yang dapat pengumuman live selanjutnya. Ya. Itu juga ada ya di sini. Terus di sini ya ada modul gratis nih yang teman-teman lihat ya, bisa lihat. Karena saya tahu Bro Tim tadi bilang kalau orang-orang sini tuh jarang ada yang membaca. Minat ya. bacanya kecil. Tapi kalau ini ya kita bikin modul ya di sini ya modul ternak uang, nanti langsung klik di Discord ya. Di situ saya jelaskan gratis ya modulnya ya. Yes, mengenai nanti akan terus diupdate ya setiap minggunya tentang bagaimana cara ngatur keuangan. Ya karena kita tahu bahwa fondasi masalah dasar di Indonesia itu adalah tentang uang Bro. Betul. Dan cara orang ngatur uang, cara orang pakai uang, cara orang manage uangnya. Iya betul. Yang mana ketika kita bikin edukasi gratis, kok malah orang-orang yang juga nggak melek keuangan juga ini kayak benar resek gitu ya kita. Oh iya. Negara ini kan kapan mau majunya ya kalau kita mau mengedukasi sesuatu yang sifatnya positif. Ya sangat terbuka, sangat positif dan sangat dengan bahasa yang ya orang bisa tahu ya. Iya. Tapi masih banyak juga ya resilience-nya juga dari orang-orang kita sendiri sebenarnya. Ya biasa kan di saat ada hal baru orang-orang bodoh ini banyak yang nggak suka gitu dengan mencerdaskan bangsa. Tapi ya nggak masalah Bro ya, kita akan tetap lanjutkan, kita akan tetap edukasi ya. Dan kalau hidup lu itu belum bantu orang banyak, lu belum sekolahin 1000 orang, dilarang menurut gue untuk berkomentar. Kecuali lu udah bantu banyak orang gitu. Lu udah bantu banyak orang, lebih banyak dari gue, silahkan komentarin gue. Kalau belum, nggak perlu komentar gitu. Dan kita nggak akan terlalu gimana Bro, bacotin misalnya orang di kamera. Kalau ketemu di jalan paling gue pukulin beneran. Oh gitu iya kan? Bener, mending langsung aja kan? Iya langsung aja gitu. Jadi itu aja ya. Yes. Untuk hari ini